Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asyu fi kitabi Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan mempelajari nasihat-nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani agar supaya maqam dan kedudukan ma'rifatullah kita tetap terjaga dan tetap menjalani suatu kehidupan yang penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalal musannif rahimahullah, berkata pengarang mu'allif hajal kitab ini, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak-anakku, salima ilahi fi maqdurihi, yakni aqdarihi, maka tentramkanlah hatimu, jadilah orang yang tentram, atau tentramlah, maka menjadi tentram kita dengan belajar mengikuti takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memprotes takdir Allah, tidak perlu menyalahkan takdir Allah. Seperti ada lagu dulu ya, kejamnya takdir itu katanya, kejam takdir itu mencela Allah, perkataan itu mencela Allah, tidak boleh. Atau bahkan kita di dalam agama mencela hujan aja tidak boleh kita, apalagi takdir dicela. Atau mencela hal-hal apa saja yang di dunia ini memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sebegitulah keadaannya, ikuti saja, kamu menjadi tentram, kamu menjadi selamat dengan itu. Summakum ma'ahu ba'da zalika, kemudian tegakkan saja setelah itu. Apa yang terjadi sudah terima saja, kemudian berdirilah atas takdir itu tanpa satu sedikit pun kekecewaan terhadap apa yang diciptakan di semesta alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diadakan di semesta alam ini bagi kita dan kehidupan kita. Mungkin rumah kita kecil, kita terima saja, itulah pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezeki kita tidak sebanyak orang lain, kita terima saja. Mungkin kita terpikir ada orang yang lebih bodoh daripada kita, tapi dia dalam mencari rezeki lebih pintar daripada kita, kita terima saja. Allah berfirman, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Allah lah yang melebihkan satu sama lain di antara manusia itu dalam masalah rezeki. Karena memang takdir Allah, rezeki itu berbeda-beda, tidak sama. Mungkin ini perlu pemaduan satu hal, ada proses antara orang muda menjadi lebih tua atau lebih dewasa berpikir. Pasti biasanya orang muda itu selalu berpikir begitu, dia berpikir dari sesuatu tidak pengetahuan, disangkanya segala sesuatu di sekelilingnya hidup pada di tangan orang banyak itu adalah kemampuan manusia mencapainya. Padahal apa yang diraih dan dicapai manusia berupa kesuksesan dunia, kesuksesan rezeki, kesuksesan nikmat hidup, kebahagiaan, semua itu semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kreasi kemampuan manusia yang hebat, tidak, tapi memang itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala termasuk pada diri kita dan sekeliling kita, maka terima saja. Maka berdirilah kamu di posisi orang yang bisa ridho atas ketentuan Allah. Ridho, Anda ridho untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama, melaksanakan perintah-perintah Allah, kita sudah ridho. Sekarang kita lagi belajar bagaimana kita ridho terhadap ketentuan yang di sekeliling kita. Maka jadilah kamu bersama keadaan itu. Ketahuilah, kata Syekh, al-amru tahtaju ila asasin. Urusan itu sebenarnya berhajat kepada pokok masalah. Summa bina, kemudian barulah kita membangunnya. Memulai membangun sesuatu itu, rumah saja kita bangun, misalnya sebuah rumah kita bangun, pasti dimulai dari tiang-tiangnya dulu. Setelah tiang-tiangnya kita bangun, kita lengkapi, barulah bangunannya jadi. Bahkan setelah bangunannya jadi itu, bagaimana kita
Membangun itu juga bukan sekedar lahirnya, tapi juga membangun yang di dalam-dalamnya, binain. Membina, membangun, melengkapi apa yang di dalamnya, sedikit demi sedikit, tidak langsung jadi sesuatu itu. Karena itu apabila kita memiliki cita-cita, maka hendaklah harus dipahami bahwa cita-cita itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada satu proses, termasuk misalnya ketika Anda ingin menjadi orang kaya, maka tidak bisa kaya itu secara langsung jadi, karena takdir Allah dalam kehidupan ini, takdir Allah adanya proses manusia. Karena ada proses itulah maka kita melakukannya demi satu langkah. Nah, jadi jangan, kalau kita iri melihat orang lain berhasil sukses, ya kalau bisa jangan irilah gitu. Yang dibolehkan Nabi itu kan iri kalau orang bersedekah ya. Kalau orang bersedekah, orang berilmu, kita iri ya, lalu kita ingin menggemar itu, sampai di situ aja. Maka bagaimana kita mengkondisikan diri, kita tidak iri, kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ridho atas kehidupannya, apapun di sekeliling kita ini. Siapa yang bisa merubah hidup ini adanya siang dan malam? Coba pikirkan, siang, habis itu malam, habis malam siang lagi. Siapa yang bisa merubah keadaan ini? Tidak ada. Begitulah jalan kehidupan ini, terus menerus, siang, malam, siang, malam, siang, malam. Nanti ada lahir manusia, ada lagi kematian bagi manusia. Begitulah. Suatu saat mungkin Anda juga menjadi tua, lebih tua dari sebelumnya, tua, atau kemudian meninggal dunia. Siapa yang bisa menolak keadaan-keadaan ini? Tidak bisa. Jadi itu memang sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Anda ketika melahirkan anak, bisakah Anda pikirkan anak Anda itu bagaimana rupanya nanti? Tidak bisa. Bahkan anak Anda sendiri, bahkan Anda tidak bisa membuat model. Paling Anda kepada anak Anda pupur saja kan, Anda pupur, Anda perbagus, Anda mandikan. Bisa Anda merubah wajahnya? Tidak bisa. Wallazi yusawwirukum fil arham. Itulah sudah merupakan kehendak Allah atas keadaan itu. Kita tidak perlu bersungut hati. Kita mungkin kepingin punya anak 10 orang tapi dikasih Allah hanya 5 orang, terimalah. Atau mungkin kita tidak punya anak sama sekali, kita terima saja. Inilah kenyataan sebuah hidup. Siapa yang bisa berbuat sesuatu? Kita tidak perlu mengeluh. Kenapa? Oh iya, kalau mau kawin silakan aja. Cuma tadi bahwa kita belajar pada posisi-posisi tahap di sini, bagaimana kita menerima ma'ahu. Jadilah engkau bersama takdir itu. Jadilah engkau bersama takdir itu, kamu pahami. Itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah dalam kehidupan ini. Wah, kalau begini kita jadi fatalis? Tidak. Ini tidak menjadikan kita fatalis, menjadikan kita tidak bersama diri. Tidak. Kita akan memahami, perdalam, dan kita akan melihat af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam skesta ilmu marifatullah. Bagaimana perbuatan-perbuatan Allah terhadap kehidupan ini. Majhar af'al Allah ya. Majhar itu apa yang tampak bagi seorang ahli marifatullah dari perbuatan-perbuatan Allah. Wadawamun, dan menjadikan dawam itu artinya berterus-terusan kita melek terhadap takdir Allah itu. Ala zalika fi kullil awqati, di seluruh waktu kita, bilailika wa naharika, di seluruh waktu malam kita, bahkan siang kita tetap melek tentang takdir dan ketentuan Allah. Kita berusaha tidak boleh kesal kita terhadap kenyataan ini. Susah juga kalau begitu, ada barang yang berharga kita hilang, kita sakit hatinya bukan main. Kita bukan main. Mungkin banyak kealpaan kita, mungkin kita sudah berhati-hati, tiba-tiba pada saat kita lengah hilang barang kita, padahal kita biasanya hati-hati sudah. Rasanya tidak mungkin hilang barang misalnya. Tapi tiba-tiba hilang, itu kita terima saja, sudah kenyataan itu. Gimana lagi kita bisa berbuat apa kita?
Biasanya kalau kita tidak sabar, tidak bisa menerima ketentuan Allah, kita mencak-mencak, bahkan kita ngomong pada orang lain, barang saya hilang, padahal saya sayang ini. Padahal kita akhirnya makin sedih saja, bertambah sedih kita, bereksploitasi kesedihan keadaan. Tak apa-apalah. Mungkin orang menganggap kita tidak bagus dan sebagainya, terserah orang aja. Tapi yang penting kita di hadapan Allah, kita bersama takdir Allah, memahami takdir Allah, melek pada takdir Allah. Waihaka tafakkaru fi amrika. Nah, ini saya Abdul Qadir Jain. Aduh, celaka kamu ini. Aduh, apa bahasanya? Duh, gimana kamu ini, begitu kan? Kamu itu selalu saja memikirkan tentang urusan-urusan dunia saja, urusan-urusan sekitarmu yang tidak habis-habisnya itu kamu pikirkan. Bahkan kadang-kadang tidak bisa tidur hanya gara-gara memikirkan sesuatu. Sudah serahkan saja kepada Allah masalah-masalah kita itu, hidup-hidup kita itu, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, as'aluka, Allahumma as'aluka farjan qariban. Ya Allah, beri aku farjan qariban, jalan keluar, bihajal masail, pada masalah-masalahku ini. Allah mas'aluka farjan qariban, Allah mas'aluka farjan qariban. Mungkin lebih baik kita menzikirkan kalimat itu. Makanya orang-orang ahli agama, orang-orang ahli agama yang dekat dengan Allah, ma'rifatullah, mereka lebih suka berzikir subhanallah daripada duduk-duduk memikirkan banyak perkara-perkara dalam hidup ini yang kita tidak bisa selesaikan. Karena kita tidak bisa menyelesaikannya, lebih baik sudah serahkan saja kepada Allah. Mudah sebenarnya hidup ini. Jadi bagaimana kita bisa menerima apa yang terjadi sekeliling kita dengan melek kepada af'al Allah Subhanahu wa taala. Af'al Allah itu apa? Perbuatan Allah. Apa kelihatan perbuatan Allah? Iya betul, perbuatan Allah itu kelihatan. Itu yang disebut dengan majhar. Orang ahli ma'rifatullah, salah satu ma'rifatullah itu adalah tazali pada perbuatan Allah. Tazali pada perbuatan Allah itu, maksud tazali itu adalah jelas adanya perbuatan Allah. Misalnya tadi tazali pada af'al Allah itu, kita bisa melihat takdir Allah dulu. Takdir Allah, ketentuan Allah. Manusia ada laki-laki, ada perempuan, itu sudah takdir Allah. Mungkin ada beberapa pengecualian sedikit-sedikit, itu juga takdir Allah, kita tidak bisa tahu rahasianya, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita melihat yang melek kita tuh takdir Allahnya itu, bukan si person manusianya, bukan kejadiannya itu, bukan laki dan perempuan itu, tapi sebuah penisbahan terjadinya manusia itu laki dan perempuan. Siang dan malam kita selidiki siang, kita selidiki malam, enggak usah itu ilmu pengetahuan. Yang penting kita sadar siang dan malam ini bagian dari takdir Allah, kita rasakan aja, kita terima, itulah ketentuannya ya, sehingga kita tidak mengeluh. Orang yang tazali pada af'al Allah tidak akan pernah lagi di mulutnya mengeluh, itu bukti. Tapi kalau masih mengeluh saja, mengeluh saja, nah berarti kita tidak bisa memahami takdir Allah. Kemudian tadi punya anak, pembentukan rupa kepada manusia, siapa yang bisa mengatur rupa manusia? Katanya sekarang orang bisa mengatur anak itu bisa laki dan perempuan, ya itu kan ikhtiar saja. Banyak juga yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ada bayi tabung buktinya, ada orang tidak punya anak bayi tabung. Apa semuanya berhasil? Tidak, nah, semuanya berhasil, hanya kebetulan saja yang berhasil bayi tabung. Ini sesuatu yang di luar akal dan kemampuan manusia, meskipun manusia berusaha mencapainya. Nah, hampir semua bangsa-bangsa negara itu ingin memajukan ekonomi rakyatnya, tapi berhasil nggak semua mereka? Tidak juga. Nah, banyak masih masyarakat yang masih di garis kemiskinan, ya, di bawah garis kemiskinan. Kaya. Apakah orang kaya itu orang semua pintar-pintar? Tidak, ternyata orang kaya ada juga yang tidak pintar, tapi dia kaya. Ada apa ini? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memikirkan. Anda sekolah sudah tinggi, sudah sekolah S2, sekolah S3, yang bahkan habis sudah sekolah Anda pelajari, tapi misalnya kehidupan Anda kurang banyak juga, ternyata tetap sama dengan orang yang tidak sekolah, ya, memiliki kekurangan yang tidak tercapai, hajat-hajat, keinginan. Kenapa? Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Inilah kita, keadaan kita. Jadi dengan begitu kita menjadi mantap. Jadi ketika kita melakukan kesabaran,
sabar dalam hidup. Bukan karena terpaksa kita sabar, tapi kita atas sebuah kesadaran, kenyamanan dengan memahami takdir. Dari pemahaman takdir, dari pemahaman af'al Allah, otomatis diri kita itu menjadi sabar. Kita tidak jadi berburuk sangka, tidak iri kepada orang. Otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita menyadari tentang af'al Allah. Ini manfaat guna memahami af'al Allah. Otomatis kita melihat semua manusia, apakah orang kafir, apalagi muslim ya, dengan senyum, dengan sejahtera. Kita melihatnya tanpa sedikit pun kita melihat kekurangan mereka. Kita melihat kelebihan-kelebihan mereka, nyaman rasanya kita berhadapan dengan manusia. Kita sangka mereka itu semuanya baik, meskipun mereka mungkin ada yang jahat dan sebagainya. Kita lupakanlah segala sesuatu itu. Kita kembali kepada sebuah demo di dalam pikiran kita bahwa mereka adalah makhluk Allah yang tidak bisa lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, coba terjadi sebuah perubahan hidup. Dulu manusia mencari api dengan kayu ya, gotong kayu seperti itu. Terjadi sebuah perubahan manusia dari kayu kepada minyak gas kembali sekarang kepada gas. Sekarang orang ribut soal gas, tidak lagi kepada kayu. Ini sebuah bagian daripada takdir yang terjadi, tirai-tirai takdir yang terjadi di alam semesta ini. Kita melek dengan itu, kita melihat perbuatan Allah, bahwa dunia ini yang mengatur Allah, bukan kita manusia. Hanya seolah-olah secara zahir, seolah-olah manusia yang mengatur kehidupan ini, padahal Allah yang mengatur kehidupan ini. Ya kalau kita melek kepada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu mudah-mudahan kita memiliki sebuah manfaat. Tak usahlah memikirkan yang terlalu macam-macam lah. Berdoa kepada Allah, hadapi kehidupan ini, kemudian bersemangatlah untuk menggapai apa yang Anda cita-citakan tanpa melupakan melihat perbuatan-perbuatan Allah dimanapun kita berada. Kalau kita sudah melihat perbuatan-perbuatan Allah, otomatis nanti zikir kita jadi jalan. Zikir kita sedikit demi sedikit makin dawam, maka zikir kita menjadi makin dawam. Selalu pasti kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.